Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum wudhu menggunakan gayung dan dalilnya. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Hukum wudhu menggunakan gayung dan dalilnya. Wudhu adalah salah satu syarat agar kita bisa melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunat. Dalam melakukan wudhu, biasanya kita akan menemukan keran air di setiap masjid atau musola tempat kita sholat. Mengambil wudhu dengan menggunakan air yang mengalir membuat kita lebih mudah dan menyegarkan dalam mengambil wudhu. Namun jika di rumah tidak ada keran air khusus wudhu, apakah boleh kita menggunakan gayung untuk mengambil wudhu? Hukum wudhu menggunakan gayung boleh-boleh saja dan sah. Tidak ada dalil yang melarang untuk berwudhu dengan gayung. Syarat sah wudhu adalah air yang bersih. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih." Al-Furqan 25:48. Dalam firman-Nya Allah menjelaskan bahwa air yang diturunkan ke bumi amatlah bersih. Sedangkan dalam syarat berwudu adalah air yang bersih. Maka jika air dalam gayung tersebut bersih tentu sah untuk berwudu. Jadi hukum wudhu menggunakan gayung ini tentu juga dibolehkan. Air yang mengalir bukanlah syarat sah wudhu. Namun jika ingin berwudhu menggunakan gayung, hendaklah agar mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mencelupkannya. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, dia adalah seorang sahabat Nabi. Dikatakan kepadanya, "Praktikanlah untuk kami wudhu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta wadah air, lalu dia menumpahkan sebagian air itu pada kedua telapak tangannya. Lalu dia membasuhnya 3 kali. Lalu dia memasukkan satu telapak tangannya ke dalam wadah air itu, lalu mengeluarkannya. Lalu dia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari satu telapak tangannya. Dia melakukannya 3 kali. Lalu dia memasukkan satu telapak tangannya ke dalam wadah air itu, lalu mengeluarkannya. Lalu dia membasuh wajahnya 3 kali. Lalu dia memasukkan satu telapak tangannya ke dalam wadah air itu, lalu mengeluarkannya. Lalu dia membasuh kedua tangannya sampai siku-siku 2 kali. Lalu dia memasukkan satu telapak tangannya ke dalam wadah air itu, lalu mengeluarkannya, lalu mengusap kepalanya. Dia memajukan kedua tangannya lalu memundurkannya, kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Kemudian dia berkata, "Demikianlah wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hari Muslim No. 235. Pemakaian air saat berwudhu. Selain itu, berwudhu juga tidak mesti dengan air yang banyak. Hanya dengan segayung air pun diperbolehkan selama setiap anggota tubuh yang perlu disucikan bisa mendapatkan aliran air. Para ulama muslimun sepakat bahwa air yang dianggap mencukupi dalam wudhu dan mandi tidaklah ditentukan, tetapi dianggap cukup air sedikit atau banyak ketika sudah memenuhi syarat mandi dan wudhu, yaitu mengalirkan air ke anggota tubuh. An-Nawawi, Syarh An-Nawawi, Al-Muslim, Juz 4 halaman 2. Wudhu dengan air yang berlebihan justru termasuk ke dalam perbuatan menyia-nyiakan sehingga harus dihindari. Baik berwudhu menggunakan keran maupun gayung, haruslah dengan air secukupnya dan tidak berlebihan. Imam Nawawi mengatakan, para sahabat kami, Syafi'iyah, dan selain mereka sepakat untuk mencela praktek berlebihan dalam menggunakan air dalam wudhu dan mandi. An-Nawawi, Al-Majmu', Juz 2, halaman 190.
Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa air yang digunakan juga tidak boleh berlebihan. Nabi Muhammad mandi besar dengan air 1 sa hingga 4 mat dan berwudu dengan air 1 mat. Hari Bukhari. Jumlah 1 mat air itu adalah sejumlah air yang diambil dengan 2 telapak tangan orang dewasa yang disatukan. Telapak tangan yang menjadi patokan adalah telapak tangan standar orang Arab, sedikit lebih lebar dari telapak tangan orang Indonesia. Dalam kitab Fath al-Qadir fi Ajaib al-Maqadir karya Kiai Maksum bin Ali disebutkan bahwa 1 mat air adalah setara dengan 786 gram. Adapun menurut kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa 1 mat setara 675 gram juzif halaman 533. Syaikh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, makruhnya air wudhu adalah sekiranya berlebih meskipun ia mengambil dari lautan besar. Nadam Zubat Ibnu Ruslan. Dengan demikian, tentang ukuran atau banyaknya air wudhu dengan gayung tidaklah masalah. Bahkan jumlah ini tergolong baik sebab lebih dekat pada aturan sunnah. 1 mat sendiri sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yakni tidak sampai 1 gayung dalam ukuran gayung standar yang tak terlalu kecil. Demikian penjelasan tentang hukum wudhu menggunakan gayung dan dalilnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.